Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Memberitakan Injil adalah keharusan. Memberitakan Injil adalah panggilan. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman seorang hamba Tuhan dalam pelayanan pemberitaan Injil, dan dia mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam keadaan itu mujizat Tuhan pun berlangsung dan berlaku dan menjadi nyata buat hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan yang saya akan menceritakan kisahnya adalah Sergei Petrovic. Ya, dia adalah seorang pemberita Injil yang melayani di Uni Soviet kira-kira tahun 1950-an sampai 1970-an. Pada masa pemberitaan atau pelayanan saat itu, penguasa dan kekuasaan sangat melarang atau menekan kekristenan dengan sangat tegas dan keras. Dan jikalau ada yang ingin memberitakan Injil, maka sudah pasti berhadapan dengan dua hal. Kalau bukan di penjara, bisa juga dikenakan hukuman mati. Dan pada masa itu, karena tekanan yang begitu kuat, ada begitu banyak hamba Tuhan atau begitu banyak pendeta berdiam diri, berhenti untuk memberitakan Injil. Tetapi seorang hamba Tuhan ini, Petrovic ini, dia tahu resikonya, tetapi dia berketetapan, dia berkomitmen untuk tetap memberitakan Injil. Dan ya, ternyata seperti yang sudah diduga bahwa memberitakan Injil akan berhadapan dengan penguasa atau pemerintah pada masa itu. Dan singkat cerita, dia ditangkap lalu diadili, dan dalam pengadilan itu dia dimasukkan ke ke sel isolasi khusus, tahanan isolasi khusus. Dan di tahanan isolasi khusus itu kebetulan yang menangani kasusnya adalah kepala penjara. Dan kepala penjara menempatkan dia di sel isolasi khusus itu, dan di sana tidak ada persediaan makan minum. Lalu kepala penjara ini mengungkapkan satu kalimat. Kalimatnya yang mengatakan, "Jikalau Tuhanmu itu hidup, suruhlah dia membawa roti kepadamu." Itu kalimat yang dilontarkan oleh kepala penjara yang menangani kasusnya. Kalimat itu tidak sekedar sebuah slogan, tetapi itu merupakan sebuah sindiran sekaligus sebuah cara untuk menghancurkan iman Sergei. Tetapi hamba Tuhan ini, dia diam dan menjalani keadaan. Hari pertama dia biasa saja dalam kondisi yang ada. Hari kedua dia ternyata memang karena tidak ada supan makanan, tidak ada persediaan makan minum di isolasi itu, lalu dia mengalami kelemahan tubuh. Dan dalam keadaan seperti itu, hari berikutnya juga seperti itu. Ternyata dalam kondisi seperti itu dia berketetapan untuk tetap berdoa. Dia tidak meninggalkan imannya, dia tidak menyangkal Yesus, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan tanpa disadari ada sebuah kejadian yang terjadi. Dalam sel isolasi itu, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara kecil di atas jendela yang di mana dia menempati tempat itu, ruangan itu. Waktu dia mendekati jendela itu, ternyata ada sepotong roti tersimpan di atas jendela itu. Dia mengambil roti itu, dia genggam erat roti itu, dan dia berkata, "Tuhan itu hidup dan nyata." Dia menikmati roti itu, makan roti itu, dan besoknya juga terjadi hal yang sama. Ada persediaan roti di atas jendela kecilnya itu.
Hari berikutnya juga seperti itu. Lalu dia mengambil roti itu, dia makan tapi dia sisakan roti itu untuk menjadi bukti bahwa Tuhan itu hidup. Kepala penjara dan orang-orang yang menangani kasusnya dan yang menjaganya, mereka heran. Kenapa orang ini sudah beberapa hari tetapi tidak sakit, tidak mengalami kondisi kelemahan fisik, dia tetap sehat dan segar. Mereka bingung. Ternyata setelah diselidiki, dia ada didapatkan roti yang dia simpan. Lalu dia dituduh ada orang yang mengirim roti. Jadi ini menjadi pemikiran yang sensitif buat para penjaga itu. Mereka bertanya dan cari cara dan mau cari tahu siapa yang seludupkan makanan untuk orang ini. Diselidiki, ternyata tidak didapatkan semua penjaga atau mereka yang menguasai atau bertugas di penjara itu, tidak ada satu orang pun yang menyediakan makanan, mengantar roti untuk orang ini. Dan dalam penjagaan yang sangat ketat itu, sambil mereka menjaga, ternyata tiba-tiba ada seekor kucing yang lompat di atas jendela dan di mulut kucing itu ada sepotong roti. Diselidiki, ternyata setiap hari kucing ini yang antar roti buat Petrovic ini. Diselidiki, kucing ini dari mana? Ngambil rotinya dari mana? Ternyata kucing itu adalah milik anak kepala penjara. Dan roti yang diantar oleh kucing ini adalah roti buatan istri kepala penjara. Wah, ini sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia. Kalimat yang diungkapkan oleh kepala penjara, jikalau Tuhanmu itu hidup, jikalau Tuhanmu itu ada, suruhlah dia membawa roti untuk kamu di sini. Tuhan membuktikan kuasanya. Ada persediaan roti dan roti tidak diantar oleh manusia, tapi diantar oleh seekor kucing. Dan kucing itu milik anak kepala penjara. Dan roti itu adalah buatan istri kepala penjara. Kejadian, pengalaman dan keajaiban itu membuat orang bungkam tentang cara Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui kesaksian dan pengalaman hamba Tuhan ini, saya mengajak kita bahwa panggilan kita di kolong langit ini sebagai orang percaya, jangan takut dengan keadaan apapun dan keadaan apapun yang memicu kita tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, mari kita menggunakan kesempatan dan dalam keadaan apapun
tetap memberitakan Injil. Berkeputusan memberitakan Injil. Tantangannya memang mengancam nyawa, tapi janji Tuhan kepada setiap mereka yang memberitakan Injil. Alkitab memberi kita dua penekanan dalam bagian ini. Ada kuasa yang menyertai orang yang percaya, terkhusus orang yang memberitakan Injil. Lalu yang kedua, ada penyertaan Tuhan kepada orang itu. Kuasa itu akan bermanifestasi. Surga akan memanifestasikan kuasanya untuk membuktikan bahwa dia hidup, dia ada, dan dia berkuasa atas segala keadaan dan tantangan apapun. Penyertaan Tuhan dalam kondisi apapun, ketidaktersediaan kebutuhan apapun, ancaman kekuasaan dan penguasa sekalipun, bahkan hal apapun yang mencoba untuk membungkam kebenaran itu terus diberitakan. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, hadirnya kuasa dan penyertaan Tuhan akan membuat bukti yang akan membungkam banyak orang. Tuhan membuktikan kuasa dan keajaibannya kepada kepala penjara itu yang dengan kesombongan menyindir, punya keinginan untuk menghancurkan iman orang, tetapi Tuhan membuat bukti. Saudara yang diberkati Tuhan, tetap semangat memberitakan Injil, karena ada kuasa penyertaan dan ada kuasa keajaiban. Nama Tuhan dipermuliakan dan shalom.